Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan pengajian meskipun dengan hanya rekaman, tetapi mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami semua juga berharap bahwa situasi dan kondisi di Indonesia, khususnya di kota Jombang ini segera normal sehingga bisa dilangsungkan tatap muka secara langsung. Toh saya yakin kalian juga sudah kangen untuk masuk sekolah. Ternyata tidak enak. Kegiatan belajar mengajar online itu meskipun ada gambarnya atau hanya suaranya, tidak bisa digantikan dengan tatap muka. Ini yang ternyata baru kita sadari bahwa selama ini yang biasanya kita meremehkan KBM tatap muka, disinilah ternyata kita sangat membutuhkan KBM tatap muka. Saya yakin tidak hanya kalian, seluruh siswa dimanapun berada pasti ingin cepat kembali sekolah seperti keadaan normal pada umumnya. Baik, materi pertama sesuai dengan kalender pendidikan dan silabus. Di kelas ini kita akan mulai dengan Kitab Ahkamun Nikah. Kitab Ahkamun Nikah wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Kitab yang menerangkan hukum-hukum nikah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Kitab Ahkamun Nikahi utawi iki ku kitab nerangaken pira-pira hukume nikah. Wa malan barang ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bihi kelawan nikah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan nikah, baik problematikanya atau hal-hal yang menyangkut tentang nikah. Wa fi ba'din nusahi lan ing dalam sebagiane kitab nasakh atau lafadz yang dinasakh. Wa ma yattasilu bihi, wa malan barang yattasilu kang sambung bihi kelawan ma. Minal ahkami saking pira-pira hukum wal qadaya lan pira-pira keputusan hukum. Wa hadhil kalimat utawi iki kalimat iku sakitatun kang gugur
Mimba, ini penjelasan matanya ya. Mimba di Nusahil Matni. Saya baca sarahnya sebentar biar nanti ada gambaran apa sih nikah itu. Wan nikah utawi nikah yutlaku kang diucapaken apa nikah lugotan ing dalam arti bahasa alal domi ing atase makna kumpul wal wat'i lan wat'i. Wat'i itu ngumpuli bojo, wal akdi lan akad. Yang disebut dengan nikah menurut arti bahasa adalah kumpul. Wat'i bisa dimaknai juga jima. Kemudian wal akdi lan akad. Wa yutlaqu lan diucapaken apa nikah syar'an ing dalam arti syar'i ala akdir ing atase akad mustamilin kang mengku yang terkandung alal arkani ing atase pira-pira rukun wasyurutilan pira-pira syarat. Artinya apa? Artinya nikah itu adalah menurut syarat adalah akad yang terkandung di dalamnya beberapa rukun dan syarat. Rukun dan syarat itu harus dipenuhi untuk bisa menjadi sahnya akad. Wan nikah utawi nikah iku mustahabun. Nah ini saya baca matanya ya. Utawi nikah iku mustahabun dan sunataken. Liman maring wong yahtaju kang butuh sapa man ilaihi maring nikah. Hukume sunat. Kemudian waya juzu lan wenang lil khurri keduwe wong sing merdeka apa ayat jemaah yen to ngumpulake sapa khur baina arba'i haraira ing dalem antarane pira-pira wong wadon papat sing merdeka. Pira-pira wong wadon papat sing merdeka. Artinya apa? Orang merdeka itu bisa menikahi sampai 4 perempuan yang merdeka. Kenapa memakai redaksi merdeka? Pada zaman kitab ini dikarang, itu masih ada perbudakan. Ini perlu dipahami betul. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya kita semua ini sudah merdeka. Karena definisi budak adalah dirinya sendiri itu dimiliki oleh orang lain. Dirinya sendiri dimiliki oleh orang lain. Artinya dirinya sendiri dia tidak memilikinya. Itu budak. Jadi segala tanggungan hidupnya dan apapun yang berhubungan dengannya dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau orang merdeka dia bisa kemanapun, bisa melakukan apapun tanpa terikat dengan orang lain. Tentu dengan batas-batas yang sewajarnya. Al-khur, perbedaan khur pada waktu itu orang yang merdeka, kemudian al-abad atau budak. Kemudian walil abdi ay wa yajuzu lil abdi lan wenang iku kedue budak apa ayat jemaah yen to ngumpulake sapa budak bainas nataini ing dalem antarane wong wadon loro. Artinya kalau orang laki-laki itu boleh memiliki istri 4, tetapi kalau budak maksimal 2, tidak boleh nambah. Pada waktu itu masih ada perbudakan pada waktu itu. Kalau mau nambah gimana? Ceraikan 1 baru nambah. Berarti tetap 2. Wala yang kihulan ojo nikah
Sapa al khurru wong kang merdeka amatan ing wong wedok budak atau budak wedok illa bisyartaini kejaba kelawan syarat loro. Laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah rupane adami sodakil khurrati, ora anane mas kawin kanggo wong wadon sing merdeka. Maksudnya piye maksudnya? Ora anane mas kawin kanggo perempuan yang merdeka. Artinya orang laki-laki yang merdeka itu dia miskin, tidak punya modal, tidak punya mas kawin atau harta dibuat mas kawin menikahi orang perempuan merdeka. Sekarang muncul pertanyaan, apakah waktu itu mas kawin perempuan itu mahal? Ini penting ini. Ini bisa bisa diteliti lebih lanjut ya. Artinya tentang kenapa ada redaksi yang mengatakan bahwa tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan budak kecuali dengan adanya dua syarat. Syarat yang pertama, laki-laki tersebut tidak mempunyai mas kawin untuk menikahi perempuan yang merdeka. Sepengetahuan saya, di negara kawasan Timur Tengah, baik di Saudi, Mesir, di Palestina, di Syria, di Jordan, yang beberapa negara yang pernah saya kunjungi, memang mas kawin menikahi perempuan saat ini mahal sekali. Mahal sekali. Mas kawinnya mahal sekali. Bisa berupa rumah beserta isinya. Jadi kalau orang laki-laki orang laki-laki Arab ya, belum punya rumah, kemudian dia melamar seorang perempuan, satu kata yang dihadapi, itu pasti ditolak. Karena apa? Karena setelah menikah, masuk rumah yang baru itu komplit dengan isinya. Tidak hanya rumah, tapi komplit dengan isinya. Nah, rumahnya jangan disamakan dengan rumah seperti di Indonesia ini. Hampir di semua negara kawasan Timur Tengah, flat atau apartemen. Jadi satu building 12 lantai itu, satu lantainya bisa 4 rumah atau 4 flat. Orang sana bilang syakkoh, orang Saudi bilang sukoh, orang Palestina bilang sakoh, hampir sama lah. Orang Yaman sugah, hampir sama dengan Saudi. Itu artinya rumah atau flat yang terdiri dari 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur dan lain sebagainya. Nah itu minimal punya 1 itu, dan itu harganya mahal. Nggak mungkin orang pengangguran bisa nyicil. Ya nyicil boleh nyicil. Ya, dimanapun kalau kayak di sini lah, perumahan KPR begitu nyicil. Tapi harganya di sana pernah saya survei, karena waktu saya di Mesir itu pemerintah daerah provinsi Jawa Timur itu membeli rumah. 1 flat itu harganya waktu itu tahun 2003, 2004, 1 flat itu harganya 400-500 juta. Kosong.
baru kemudian ditarmim. Apa ini? Ditarmim namanya. Bahasanya direnovasi kecil ditarmim. Apa istilahnya? Ya kalau kita beli rumah KPR perumahan di sini kemudian kita dekor ulang sedikit itu namanya tarmim. Atau kita bangun sedikit pagarnya kemudian kita cat, kita ganti apa namanya? Ditambahi apa itu namanya tarmim. Itu harganya segitu, makanya mahal sekali. Nah, kembali ke pelajaran illa bisyartaini adami sodakil hurrati. Syarat yang pertama, tidak adanya mas kawin apabila ia menikahi perempuan merdeka. Mahal di sini mahal. Kemudian wakhawfil inati. Syarat yang kedua apa? Khauf itu bisa dimaknai khawatir terjerumus ke perbuatan zina. Karena memang dia apa nafsunya besar mungkin. Tapi ya ini dua syarat ini jika apa namanya terpenuhi maka bisa menikahi perempuan budak. Kemudian selanjutnya wa nadharu rajuli utawi oleh ningali wong wadon ilal mar nas wa nadharu rajuli utawi oleh ningali wong lanang ilal mar'ati maring wong wadon ala sab'ati adrubin ing atase 7 pira-pira werna. Bolehnya laki-laki melihat perempuan. Bolehnya lelaki melihat perempuan. Itu ada 7 macam. Ahaduha utawi salah sijine sab'ah. Iku nadharuhu oleh ningaline wong lanang, oleh ningaline rajul ila ajnabiyatin maring wong wadon liya. Ajnabiyah dalam bahasa kitab kuning ini dimaknai orang lain, orang yang bukan muhrimnya. Li ghairi hajatin krana tanpa ora ana hajat fa ghairu jaizin mongko ora wenang melihat perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada keperluan tidak diperbolehkan. Terus piye? Ya merem-merem lah, merem. Yang pertama adalah tidak boleh. Kemudian wasani utawi nomor loro nadharuhu utawi ningaline rajul ila zaujatihi maring bojone rajul. Wa amatihi lan budake rajul fayajuzu mongko wenang. Apa ayang dzura yen to ningali sapa rajul ilama maring anggota badan adal farji sakliyane farji. Orang laki-laki melihat istrinya atau budaknya, pada waktu itu masih ada budak ya, perbudakan ya. Maka boleh melihat semuanya kecuali farji minhuma sangking zaujah lan amat. Minhuma sangking zaujah lan amat. Ini masih ada batas-batasnya. Nomor 3, wasalis utawi sing nomor 3 iku nadharuhu oleh ningaline rajul ila dawati maharimihi maring pira-pira wong wadon kang dadi muhrime rajul. Maksudnya muhrim iku apa? Muhrim iku wong wadon iku mang ora oleh dinikah.
dinikah sebab apa? Sebab satu nasab, dulur kandung, dan lain sebagainya. Au rodhoin utawa tunggal suson. Tunggal suson, punya saudara, saudara sesusuan. Nah, ini juga tidak hukumnya menjadi muhrimnya, selamanya dia tidak boleh dinikah. Au musoharotin utawa hubungan musoharo. Hubungan musoharo itu hubungan adanya perkawinan, contoh morotuwo, ipar, dan lain sebagainya. Nah, kalau musoharo ini morotuwo dan ipar seperti dan lain sebagainya, yang adanya hubungan kekeluargaan sebab pernikahan, ini keharamannya tidak bersifat abadi. Tidak bersifat abadi. Tetapi kalau nasab dan rondo, ini keharamannya bersifat abadi. Sampai dia meninggal tidak boleh menikahi yang senasab dan rondo. Tetapi kalau musaharoh, muakkad bahasanya. Selama dia masih jadi keluarga sebab pernikahan, maka tidak boleh menikahi iparnya, mertuanya, dan sebagainya. Tetapi kalau sudah bercerai, lain lagi. Ini lain lagi. Au amatihi al-muzawwajati, utawa budak wadone wong lanang atau budak wadone rajul al-muzawwajati kang dirabekaken. Yang dirabekno. Fayajuz mengko wenang fima, wenang apa wenang delok fima ing dalam barang ada masa liyane perkara baina surrati ing dalam antarane dengkul udel baina antarane udel ing dalam antarane udel warukbati lan dengkul. Warabi yang nomor 4 iku an-nadharu oleh ningali wong lanang nang wong wedok li ajlin nikahi krana arahe apa? Krana arahe pengen ngrabi. Nah, iku boleh. Biasane wong biyen iku nek ana wong sing nakokno mertamu nakokno anak lewat bapake. Iku kok biasane anak perempuannya disuruh membawa suguhan. Disuruh membawa suguhan nampan, gawa mlebu. Kemudian kongkon mempersilahkan untuk meminumnya atau memakannya. Monggo didahar, monggo diminum dan lain sebagainya. Nah, itu boleh. Kemudian fayajuzu mongko wenang ilal wajhi maring wajah wal kaffain lan epek-epek loro. Wal khamisu utawi sing nomor 5 iku an-nadharu oleh ningali lil mudawati krana nambani melihat karena apa? Karena ada kebutuhan untuk mengobati. Ya boleh. Atau tidak hanya mengobati, proses persalinan. Dokter kandungan yang menangani kebetulan dokternya laki-laki. Yang mau melahirkan jelas perempuan, tapi dokter kan tidak hanya perempuan, ada laki-laki. Di Jombang ini ada dokter kandungan senior, namanya dokter Parmin. Di Mesir dulu istri saya itu ditangani dokter, namanya dokter Ahmad Badawi, senior sekali. Mirip postur tubuhnya mirip kayak seperti dokter Parmin di Jombang. Dokter Ahmad Badawi ini enggak seperti orang Arab lainnya, pendek orangnya. Tapi dokter senior.
di rumahnya dia punya tempat apa namanya tempat untuk bersalin baik sesar maupun normal atau dalam bahasa sana namanya tobi itu normal, melahirkan normal atau sesar. Nah, kebutuhan untuk pengobatan diperbolehkan dalam syariat. Fayajuzu mongko wenang ilal mawadhi maring pira-pira panggonan allati kang yahtaju kang berhubungan opo allati yahtaju kang berhubungan ilaiha maring mawadhi. Nah, kebolehan itu sebatas pada hanya yang luka. Setelah itu ya sudah ditutup lagi. Kemudian wasadis utawi nomor 6 iku an-nadharu oleh ningali li syahadati krana dadi persaksian nyekseni awilil muamalati utawa krana apa mergawe muamalah. Nah, itu boleh, tetapi ojo disalahpahami. Mboten napa-napa kok Ustaz. Napa ngopi ten ngene warung kopi sing dodol ayu kan mboten napa-napa ningali ten ngene kitab wonten ojo ngono. Itu jenenge pemahaman sing ngawur. Ngono Pak pesawat pramugarine ayu didelok. Ya itu kalau sebatas memandang saja, kalau dipendelengi ya lain lagi. Dan kalau sekali ngopi di situ, selebihnya ngopi ya yang tempat lain nggak apa-apa kan. Tempat kopi itu juga banyak. Tidak hanya itu. Kalau ke situ aja nanti bisa presidennya bisa begini, jadi dodol ayu. Akhirnya terus apa? Akhirnya terus tuman. Wis tuman ngono, orang mergo kopine. Kalau mergo kopine ngopi dimanapun kan sama. Akhirnya mergo sing dodol. Nah, iki kan repot ini. Fayajuzu mongko wenang apa an-nadhuru ningali ilal wajhi maring wajah khosotan hale tertentu wajah tok wasabi utawi sing nomor 7 iku an-nadhuru oleh ningali ilal amati maring budak wadon inda ibtiya'iha ing dalem nalikane arep tuku ai syira'iha. Didelok dimanapun kalau orang yang mau beli sesuatu itu mesti diteliti, jangan-jangan ada penyakitnya, jangan-jangan ada kalau zaman dulu tuh budak diperjualbelikan ya begitu dilihat dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada lah. Ya kita ilustrasikan aja lah. Kalau kita mau beli baju aja kita lihat. Kalau sudah pas ukurannya, kemudian dilihat apakah ada cacat jahitnya, ada yang berlubang dan lain sebagainya. Itu kalau baju. Kalau yang lain sepeda motor. Kalau lagi mobil ya nggak kelihatan, mesinnya dicek dan lain sebagainya. Ini bagian dari melihat, tapi ini konteksnya adalah orang. Zaman dulu budak diperjualbelikan, maka calon pembeli bisa melihat budaknya, bisa wolak-walik dan lain sebagainya. Melihatnya wolak-walik. Fayajuzu mongko wenang ilal mawadhi maring pira-pira panggonan allati kang yahtaju kang dibutuhno ila takliha maring diperiksa, artinya dilihat yang perlu untuk diperiksa. Oh jangan-jangan untuk kene sikile tugel misalnya.
Mungkin skill palsu, buka sih. Oh, ternyata skill asli kan. Ini kan apa namanya? Bagian dari apa? Taklibiha. Allati kang yahtaju kang butuh ila taklibiha. Maring pemeriksaan atau melihat dengan teliti. Melihat dengan teliti. Jadi dari 7 apa namanya? Kebolehan laki-laki melihat perempuan itu tetap harus apa namanya? Diimbangi dengan apa? Khauf. Kalau kita berpegangan pada kita fikih aja, syariat saja tanpa totok kromo dalam bahasa sekarang ini tasawuf, ya rusak dadi fasek kabeh. Dadi fasek kabeh. Makanya kadang-kadang ono santri sing pinter nang. Loh, ngopi kan mboten napa-napa. Sing dodol ayu mboten napa-napa ning alun kula ngopi. Terus ngene kitab wonten kok. Terus ngene kitab An-Nadharu li syahadati aulil muamalati. Tapi nek keterusan nang kono dudu kopine iku sing marai apa sing dodol. Nah, ini kan karena nggak diimbangi dengan ya dengan itulah dengan rasa atau khauf atau izin dan lain sebagainya. Ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya berharap kalian semua di rumah masing-masing saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga nanti kembali ke pondok juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.